Renungan Kefas, manusia yang lapar. Yohanes pasal 6 ayat 11 mengatakan, sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Injil Yohanes merupakan kitab gambaran. Injil ini membicarakan hayat ilahi serta fungsinya. Kedua hal ini adalah perkara rohani. Yohanes pasal 6 ayat 1-15 mewahyukan kepada kita dunia yang lapar dan Kristus yang merawat. Peristiwa dalam Yohanes 6 menggambarkan sebuah pemandangan yang menunjukkan di mana keadaan kita ini. Yohanes 5 dan 6 terdapat perbedaan yang nyata atau kontras. Pemandangan dalam Yohanes 5 adalah di kota suci, sedangkan pemandangan dalam Yohanes 6 adalah di padang gurun. Latar belakang perkara terdahulu adalah kolam, latar belakang perkara belakangan adalah laut. Di depan manusia berkaitan dengan kolam, di belakang manusia berkaitan dengan laut. Kolam berhubungan dengan penyembuhan oleh agama, sedang laut berhubungan dengan mata pencaharian manusia. Manusia yang terlibat dalam perkara keempat itu lemah, memerlukan kesembuhan dan dihidupkan lagi. Sedangkan manusia yang terlibat dalam perkara kelima itu kelaparan, memerlukan makanan dan kepuasan. Kolam itu suci dan dimiliki oleh orang Yahudi. Laut itu duniawi dan dimiliki oleh khalayak ramai. Manusia yang di sisi kolam itu lemah, perlu dihidupkan oleh hayat, serta sedang menunggu kesembuhan. Manusia dalam peristiwa ini kelaparan, perlu rawatan hayat, serta sedang mencari perawatan. Kita memerlukan Tuhan Yesus menjadi hayat yang menghasilkan dan hayat yang menebus kita. Melalui kematiannya di atas salib, keluar dua hal darinya, darah menebus kita, air melahirkan kita kembali. Darah yang ia cucurkan itu memberikan penebusan kepada kita, dan air yang mengalir dari sela rusuknya yang terluka menyalurkan hayat kepada kita. 5 roti jelai dan 2 ekor ikan berjajar bersama. Roti jelai mustahil mengalirkan darah, jelas tidak mungkin menebus dosa kita. 2 ikan itu justru mewakili hayat hewani yang bisa menebus dosa. Tuhan dilambangkan oleh dua-duanya, yakni hayat nabati yang melahirkan kembali kita, juga hayat hewani yang menebus kita. Sobat Kefas, hingga ke-20 abad ini, Kristus telah mengenyangkan berjuta-juta orang. Hari ini dia tetap limpah ruah, karena masih ada 12 bakul penuh. Kita perlu wahyu agar nampak betapa limpahnya kekecilan Kristus itu. Secara lahiriah, dia itu 5 roti dan 2 ikan. Tetapi berjuta-juta orang telah makan dia sepanjang 20 abad ini. Dia masih tetap ada di sini, selamanya tidak akan berkurang dan atau habis. Oh, betapa kita harus memuji kekecilan bentuk luarannya dan limpah kayanya yang tak terhingga. Terang hari ini, 1. Sudahkah Kristus menjadi keperluan utama kita? 2. Kita memerlukan Tuhan Yesus menjadi hayat yang menghasilkan dan hayat yang menebus kita. Doa hari ini, bersyukur untuk kematian Tuhan yang mengalirkan darah penebusan, juga air yang menyalurkan hayat, sehingga kini dia dapat kita nikmati sebagai rawatan yang memuaskan kita. Amin.